Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Artika dengan NIM 19 dari kelas PBS 3A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan memenuhi pelajaran dari mata kuliah STEI. Baiklah, sebelum melanjutkan video ini, sebaiknya tekan like, subscribe, and comment. Baiklah, di sini tidak hanya saya sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Saya Ajeng Dian Pratama. Hai, saya Perli Penamasari. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama yaitu A. Tesis kesenjangan besar suatu masalah. Dalam karyanya History of Economic Analysis di tahun 1954, Joseph September menyatakan bahwa terdapat kesenjangan sejarah sekitar 500 tahun dalam sejarah ekonomi setelah diawali oleh Yunani kuno. Menurut September, apa yang membedakan abad ke-13 dengan ke-12, ke-11, dan abad-abad yang lebih awal adalah revolusi yang terjadi pada masa Aquinas dan para cendekiawan di bidang teologi dan pemikiran filsafat. Menurut Gassavers, bahkan Job Finner yang diklaim oleh Bloch sebagai sejarawan pemikiran ekonomi terbesar yang pernah ada, menerima tesis kesenjangan ini. Tesis kesenjangan besar dari September bersifat problematika karena sebenarnya tidak ada keterputusan sejarah pada abad kosong. Tanpa mendampingkan perbedaan antara substantif dan formalistik dalam ekonomi oleh Kari Polanyi, tetapi kenyataannya adalah banyak kebudayaan non-barat telah memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi pada abad kosong. Musim abad pertengahan memengaruhi skolatisme Kristen dan Thomas Aquinas dalam pandangan ekonomi mereka. Yang menarik pada cendekiawan Latin pada awalnya yaitu mendapatkan Islam dan karyanya filsafat Muslim sebagai ancaman terhadap dogma Kristen. Peran cendekiawan Muslim sangatlah penting dalam transmisi ide Aristoteles ke Barat Latin. Hal itu juga diabaikan oleh Schumpeter. Baiklah, berikutnya yaitu yang B, artikel Joseph Spengler tahun 1964. Penekanan berlebihan elemen Yunani pada pemikiran ekonomi Islam dan sebagainya. Artikel Joseph Spengler di tahun 1964 adalah yang pertama kali menantang tesis kesenjangan besar September. Artikel Spengler penting sebagai pengakuan terhadap kontribusi yang terbaik dari para cendekiawan Muslim pada saat bersamaan bukan tanpa persoalan. Spengler menyadari bahwa pengetahuan Ibnu Khaldun mengenai perilaku ekonomi lebih maju karena ia mampu merefleksikan kenyataan masyarakat Islam abad pertengahan. Para sejarawan ekonomi ini, selain mengakui kontribusi cendekiawan Muslim, juga mempertanyakan akurasi dari tesis September dan menunjukkan pengaruh kecendekiawan Islam abad pertengahan terhadap skolatisme Aquinas dan Kristen. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Perli. C. Aktivitas ekonomi dalam Islam abad pertengahan. Menurut pengamatan Jordain, aktivitas ekonomi dalam Islam abad pertengahan merupakan indikasi ketidaksetujuan cendekiawan Kristen abad pertengahan terhadap aktivitas pengejaran kekayaan. Dalam Plato, kita melihat peremehan aktivitas ekonomi diperkuat dengan penjelasannya tentang pengaturan properti di setiap kelasnya. Bagi Plato, hanya kelas terendah seperti petani dan seniman yang boleh bekerja untuk mencari keuntungan. Muslim abad pertengahan memandang kekayaan dan aktivitas mencari keuntungan dengan lebih positif karena adanya perniagaan dalam Islam. Tetapi Al-Quran dan hadis mempunyai pandangan yang negatif terhadap riba atau bunga yang berlebihan. Dalam Al-Quran dan hadis, produksi perdagangan dipandang sebagai praktik yang mulia. Namun sebaliknya, menurut gereja Kristen abad pertengahan menekankan bahwa seharusnya tidak ada orang Kristen yang menjadi pedagang. Menurut Maxim Radinson, dalam masyarakat Islam abad pertengahan, sektor kapitalisme merupakan sektor yang paling menonjol dalam beberapa aspek, seperti aspek
aspek komersial. D. Pandangan Islam terhadap perekonomian dan kebijakan ekonomi sebelum abad pertengahan. Muslim abad pertengahan memiliki dan menyatakan pandangan yang positif terhadap aktivitas ekonomi abad ke-9. Ketika Khalifah Abbasiyah Al-Mauna memerintahkan menerjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Muhammad sebagai nabi dan pemimpin politik umat Islam menolak memerangi kenaikan harga melalui aksi langsung dan menyatakan hanya Allah yang menetapkan harga. Di antara cendekiawan Muslim sebelum abad ke-9 dengan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan ekonomi dan segala ucapannya adalah ahli hukum Irak yaitu Abu Yusuf. Mungkin sampai di situ saja materi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat, dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Ajeng yang pertama dengan NIM 1914001. Saya di sini dari kelompok 9. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya, yakni yang ke E, kontribusi Muslim abad pertengahan terhadap sejarah ekonomi setelah abad ke-8. Filsafat memasuki dunia Islam ketika selama abad ke-9, Khalifah Abbasiyah Al-Mamun memerintahkan komunitas kaum Syriah di Baghdad untuk menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan ini merangsang tumbuhnya aktivitas yang masif dalam filsafat dan munculnya beberapa nama besar filsafat dalam sejarah yang berdebat, memproduksi, menambahkan dan menulis komentar-komentar karya filsafat Yunani kuno. Cendekiawan Muslim setelah 2,5 abad menghadirkan diskusi yang sangat terperinci tentang berbagai isu ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh dari kalimat tersebut. Yang pertama, kekayaan, kemiskinan, dan hasrat memperoleh. Berbeda dengan rekan Eropa, mereka penulis Muslim abad pertengahan memiliki pandangan positif terhadap aktivitas ekonomi dan penampakan kekayaan menerima sifat individualisme yang selalu ingin memperoleh sesuatu dan mengancam kemiskinan. Yang kedua, pembagian kerja. Beberapa Muslim abad pertengahan membicarakan pembagian kerja dan manfaatnya dalam proses ekonomi. Di antara mereka adalah Kafus, Ghazali, dan filsuf dan pakar etik Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawi, Nasir Tusi, dan Dafani. 3. Barter dan uang. Ibnu Khaldun dan beberapa Muslim abad pertengahan sebelumnya telah memahami permasalahan dalam proses barter dan pentingnya fungsi uang dalam perekonomian yang lebih kompleks. 4. Permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar. Cendekiawan Islam abad pertengahan menunjukkan pemahaman tentang kekuatan permintaan dan penawaran dan perannya dalam penentuan harga. Bagi para pemikir ini, hanya ada pasar bebas dan pertukaran sukarela. F. Transmisi ilmu pengetahuan dan pengaruh kaum skolastik. Transmisi ilmu pengetahuan dari Muslim kepada Eropa Barat terjadi melalui beberapa bentuk. Yang pertama, selama akhir abad ke-11 dan ke-12, berbagai cendekiawan Kristen bepergian ke wilayah Muslim untuk mempelajari bahasa Arab dan sains Islam dengan tujuan menulis dan mengajarkan setelah kembali. Yang kedua, banyak pelajar dari Italia, Spanyol, dan Selatan Prancis mengunjungi madrasah Islam untuk mempelajari matematika, filsafat, kedokteran, dan sains. Yang ketiga, setelah menerima petisi dari Raymond Lully yang telah mengunjungi berbagai wilayah Islam, Parlemen Wina mendirikan 5 sekolah bahasa Timur di Roma. Yang keempat, banyak naskah yang ditulis Muslim di bawah
abad ke-12 dan seterusnya. Yang kelima, Eropa sepanjang abad ke-12, ke-13, dan ke-14 menyaksikan gerakan penerjemahan besar-besaran di mana karya cendekiawan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kutipan-kutipan dari karya cendekiawan Muslim ini tidak ditemukan dalam karya kaum skolastik abad pertengahan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagaimana tergambar dalam perang Saif, Kristen termasuk para cendekiawan merendahkan Islam dan Muslim. Yang kedua, kaum skolastik merasa Islam dan ide dari cendekiawan Muslim mengancam dogma Kristen. Yang ketiga, mengutip tanpa mengakui sumbernya merupakan praktik umum bagi para cendekiawan pada zaman itu. Banyak sejarawan menunjukkan dengan keterbukaan yang mengagumkan bahwa Eropa abad pertengahan meminjam, menjelajahi, menyatukan, dan merinci tulisan dan ajaran dari cendekiawan itu. Penentuan juga, bagi para pemikir ini hanya ada pasar bebas dan pertukaran sukarela. F. Transmisi ilmu pengetahuan dan pengaruh kaum skolastik. Transmisi ilmu pengetahuan dari Muslim kepada Eropa Barat terjadi melalui beberapa bentuk. Yang pertama, selama akhir abad ke-11 dan ke-12, berbagai cendekiawan Kristen bepergian ke wilayah Muslim untuk mempelajari bahasa Arab dan sains Islam dengan tujuan menulis dan mengajarkan setelah kembali. Yang kedua, banyak pelajar dari Italia, Spanyol, dan Selatan Prancis mengunjungi madrasah Islam untuk mempelajari matematika, filsafat, kedokteran, dan sains. Yang ketiga, setelah menerima petisi dari Raymond Lull yang telah mengunjungi berbagai wilayah Islam, Parlemen Wina mendirikan 5 sekolah bahasa Timur di Roma. Yang keempat, banyak naskah yang ditulis Muslim dibawa ke Eropa Utara melalui abad ke-12 dan seterusnya. Yang kelima, Eropa sepanjang abad ke-12, ke-13, dan ke-14 menyaksikan gerakan penerjemahan besar-besaran di mana karya cendekiawan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kutipan-kutipan dari karya cendekiawan Muslim ini tidak ditemukan dalam karya kaum skolastik abad pertengahan karena beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagaimana tergambar dalam perang Saif, Kristen termasuk para cendekiawan merendahkan Islam dan Muslim. Yang kedua, kaum skolastik merasa Islam dan ide dari cendekiawan Muslim mengancam dogma Kristen. Yang ketiga, mengutip tanpa mengakui sumbernya merupakan praktik umum bagi para cendekiawan pada zaman itu. Banyak sejarawan menunjukkan dengan keterbukaan yang mengagumkan bahwa Eropa abad pertengahan meminjam, menjelajahi, menyatukan, dan merinci tulisan dan ajaran dari cendekiawan Muslim. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 9. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe our channel. Terima kasih.